Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video berdasarkan hasil dari evaluasi saya terhadap pembelajaran mandiri yang telah kalian lakukan 2 kali berturut-turut. Di situ saya melihat memang ada beberapa hal yang masih mungkin tidak semua, tapi beberapa orang yang belum memahami. Oleh karena itu saya membuat video ini dari hasil pertanyaan dari masing-masing mahasiswa, kemudian saya rangkum, kemudian hal yang paling krusial inilah yang saya akan bahas pada video ini. Yang pertama di sini saya sudah mengapresiasi apa yang telah kalian lakukan, yaitu tentang pembuktian baik itu perkalian maupun penjumlahan dari bilangan kompleks. Yang jelas, yang perlu kalian ingat, bilangan kompleks itu dapat direpresentasikan dalam bentuk vektor, sehingga di situ kalau kalian memiliki suatu bilangan kompleks dioperasikan dengan bilangan kompleks yang lain, kalian di situ sama halnya dengan misalkan penjumlahan, maka kalian membuat bilangan kompleks dalam bentuk vektor, kemudian kalian nanti menggambarkannya. Kalau penjumlahan berarti meneruskan, ibaratnya meneruskan bilangan kompleks tadi yang dalam bentuk vektor ujung dengan pangkal. Jadi contohnya, misalkan saya di sini punya Z1 di sini yaitu 2 plus I. Kemudian saya punya Z2 di sini misalkan 1 min 2i. Nah, seperti ini. Maka di sini penjumlahan vektor yang sifat-sifatnya sudah kalian buktikan kemarin itu bisa direpresentasikan dalam bentuk penjumlahan bilangan kompleks yang sudah kalian sifat-sifatnya kalian buktikan kemarin, itu sama halnya dengan kalian membuat vektor, kemudian menggambarkannya, kemudian menjumlahkannya, sama halnya menggabungkan dua buah vektor tersebut. Jadi ingat, bilangan kompleks itu representasinya bisa kalian lakukan dalam bentuk bidang vektor kartesian seperti ini, di mana sumbu X-nya itu menunjukkan bilangan bagian real. Jadi kan bilangan kompleks ada bagian real, ada bagian imajiner. Sumbu X-nya menunjukkan bagian real, sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan bagian imajiner. Sehingga untuk Z1, ingat di sini Z1 di sini 2 plus I, berarti dia 2 satuan untuk bagian realnya. Ibaratnya saya punya di sini 2 satuan, maka dia di sini 2. Kemudian untuk plus I-nya berarti dia ada di bagian imajiner, yaitu karena dia positif, maka berapa satuan? 1 satuan ke atas di sini. Maka bentuk vektor dari bilangan kompleks Z1 ini yaitu dia dari sini pangkalnya ada di 0,0 dengan ujungnya yaitu ada di 2,1. Nah, bentuk vektornya seperti ini. Berikutnya Z2, kita gambarkan masing-masing dulu ya. Untuk Z2 1 min 2i. Berarti di sini 1 satuan untuk bagian realnya ini 1, kemudian minus 2 berarti 2 satuan imajiner. Ingat, seperti halnya bidang kartesian biasa, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka di sini dia karena di situ minus, maka dia ke bawah. Yang 1 di sini, kemudian yang 2 ke bawah di sini. Nah, ini adalah minus 2. Maka di sini untuk yang Z2-nya adalah di sini. Nah, kita punya Z1 dan kita punya Z2. Sehingga apa yang terjadi?
Sehingga yang terjadi kalau kita misalkan mengoperasikan Z1 plus Z2, nah kalau kalian dalam sifat kemarin sudah membuktikan Z1 plus Z2 itu pengoperasiannya sifatnya komutatif sama dengan Z2 Z1. Jadi sah-sah saja misalkan kalian membuat Z2 dulu baru Z1 karena bersifat komutatif. Tapi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana dia bentuknya kalau dalam bentuk vektornya Z1 plus Z2. Maka di sini Z1 karena dia plus Z2 maka dia dilanjutkan seperti halnya kalian belajar tentang vektor umumnya, yaitu dilanjutkan yang tadi Z2 itu awalnya dia pangkalnya di 0,0, karena Z2 ini adalah lanjutan dari Z1 maka pangkalnya harus apa? Geser. Pangkalnya harus ada di ujung dari Z1. Sehingga bentuknya seperti apa? Maka bentuknya adalah di sini karena dia harus bergeser, yaitu bergeser untuk pangkal ada di sini. Kemudian berarti dia bergesernya seperti apa? Satu satuan ke kanan, ya kan? Berarti ini di sini saya punya ini 3, kemudian 2 satuan ke bawah. Maka kira-kira dia di mana? 2 satuan dihitung dari 0? Tidak, dihitung dari pangkal. Berarti 2 satuan, karena ini 1, maka dia 0, kemudian di sini ada minus 1 di sini. Nah, ini adalah Z2. Melanjutkan saja, kan sama ini dengan ini. Bedanya apa? Z2, ini Z2 yang sebenarnya, kalau ini plus Z2-nya. Jadi apa di sini? Kita punya vektor baru. Vektor baru ini, karena saya tidak punya spidol warna lain, saya buat titik-titik saja lah. Kita punya vektor baru. Vektornya isinya adalah vektornya ini koordinatnya ujungnya adalah 3, min 1. Nah, vektor ini yang titik-titik ini adalah Z1 plus Z2. Seperti itu. Maka yang terjadi ini adalah Z1 plus Z2-nya adalah 3,1 atau 3 min I. Kalau seperti penjumlahan yang sifat yang sudah kalian buktikan kemarin atau operasi yang sebenarnya kan tinggal biasa saja. Z1 plus Z2 dikelompokkan Bu yang sejenis, yaitu yang real dengan real, imajiner dengan imajiner, boleh 2 plus 1 kemudian ditambah 1 min 2 I. Begitu saja kan, 3 plus min 1 I, atau di sini kita punya 3 min I, seperti itu. Lah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Kalau misalkan Z1 minus Z2, kalau Z1 minus Z2 ya tinggal di sini yang kan melanjutkan dari sini, yang awalnya dia seharusnya 1 min 2I, dia dibalik, yang harus geser ke kanan 1 satuan menjadi geser ke kiri 1 satuan. Jadi saya punyanya 1. Kemudian yang asalnya harus ke bawah 2 satuan, enggak, dibalik, dia harus ke atas. Ke atasnya berapa satuan? 2 satuan. Berarti di sini saya punya 2 dan 3. Jadi kira-kira ada di sini. Nah, di sini maka bentuknya dia seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari min Z2. Sehingga saya punya vektor baru di sini, saya beri titik-titik juga. Ini adalah Z1 minus Z2. Sudah bisa memahami, terutama yang kemarin ada beberapa orang yang tidak masuk. Nah, di situ supaya kalian lebih jelas, saya mau merepresentasikan, membentuk di sini perjumlahan dalam bentuk vektor. Kalau perkalian di situ perkalian
tidak seperti, bisa kalian baca sendiri di situ ada keterangan bahwa untuk penjumlahan memang seperti ini biasa, sedangkan untuk perkalian di situ dia tidak seperti perkalian besaran, jadi tidak bisa kita representasikan dalam bentuk vektornya. Kalau perkalian besaran biasa itu kan sama dengan kita dilatasi ya, itu ya, yang beberapa kali itu. Nah itu ini berbeda itu. Jadi ini kalau dalam bentuk penjumlahan. Nah video nanti berikutnya saya bagi ya, yang ini untuk penjumlahan bilangan kompleks dipandang dalam bentuk vektor. Nah, video kedua nanti saya akan buat menjelaskan tentang modulus dan sekawan, yang memang ada beberapa yang masih belum memahami.